Potensi dan kegiatan dalam pendidikan formal, pendidikan dasar, Dikdas. Pendidikan formal di jenjang pendidikan dasar Dikdas mengembangkan berbagai potensi peserta didik melalui kegiatan akademik, karakter, sosial, teknologi, dan kreativitas. Berikut adalah penggabungan potensi yang dikembangkan beserta kegiatan yang mendukungnya. 1. Potensi kognitif, intelektual, dan akademik. Potensi: kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Berpikir kritis dan analitis. Memahami konsep akademik secara sistematis. Memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Beradaptasi dengan metode pembelajaran baru. Kegiatan: pembelajaran di kelas dengan metode ceramah dan diskusi. Latihan soal untuk meningkatkan daya analitis. Eksperimen dalam mata pelajaran sains dan matematika. Tugas proyek berbasis riset dan observasi. Evaluasi berkala melalui ujian dan asesmen kompetensi. 2. Sifat pribadi dan karakter. Potensi: kedisiplinan dalam menjalankan aturan sekolah. Kemandirian dalam mengerjakan tugas akademik. Kejujuran dan integritas dalam bertindak. Ketahanan menghadapi tantangan akademik. Motivasi untuk terus belajar dan berprestasi. Kegiatan: penerapan tata tertib sekolah secara konsisten. Pemberian tugas individu untuk meningkatkan tanggung jawab. Pendidikan karakter melalui mata pelajaran dan bimbingan konseling. Penghargaan untuk siswa berprestasi dan rajin. Kegiatan motivasi seperti seminar inspiratif dan workshop. 3. Potensi sosial dan kepemimpinan. Potensi: kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan bekerja sama dalam tim. Berjiwa kepemimpinan dalam organisasi. Toleransi dan empati terhadap perbedaan. Kesadaran akan tanggung jawab sosial. Kegiatan: diskusi kelompok dan presentasi di kelas. Proyek kerjasama dalam mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Kegiatan OSIS dan organisasi siswa lainnya. Peringatan hari besar untuk menanamkan nilai toleransi. Kegiatan bakti sosial dan gotong royong. 4. Potensi teknologi dan keterampilan digital. Potensi: literasi digital dan keamanan siber. Kemampuan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Pemahaman dasar pemrograman dan analisis data. Penggunaan media digital untuk komunikasi. Pemanfaatan teknologi dalam kreativitas dan inovasi. Kegiatan: penggunaan komputer dan tablet dalam pembelajaran. Pelatihan literasi digital dan keamanan internet. Pengenalan coding melalui mata pelajaran teknologi informasi. Pembuatan video edukatif dan presentasi digital. Penggunaan platform e-learning dan pembelajaran daring. 5. Potensi kreativitas dan seni. Potensi: kreativitas dalam berpikir dan menyelesaikan masalah. Kemampuan seni dan ekspresi budaya. Inovasi dalam menciptakan karya. Menghargai keindahan dan estetika. Menyalurkan bakat seni dalam berbagai bidang. Kegiatan: kegiatan menggambar, melukis, dan membuat kerajinan. Ekstrakurikuler seni seperti tari, musik, dan teater. Lomba kreativitas di sekolah dan tingkat nasional. Pengembangan proyek seni digital dan multimedia. Pementasan seni dan budaya dalam acara sekolah. Kesimpulan: pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mengembangkan karakter, keterampilan sosial, teknologi, dan kreativitas peserta didik. Melalui berbagai kegiatan yang terstruktur, pendidikan formal membantu membentuk individu yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan kompetensi yang holistik. Penggabungan potensi dan kegiatan dalam pendidikan non-formal pendidikan dasar, Dikdas. Pendidikan non-formal di jenjang pendidikan dasar, Dikdas mencakup berbagai program di luar sekolah formal seperti pendidikan kesetaraan, paket A, kursus keterampilan, madrasah diniyah, serta taman bacaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi akademik, karakter, keterampilan sosial, teknologi, dan kreativitas peserta didik. 1. Potensi kognitif, intelektual, dan akademik.
Potensi. Mengembangkan literasi dasar membaca, menulis, berhitung. Menyesuaikan metode belajar dengan kondisi peserta didik. Melatih pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Memperluas wawasan akademik melalui pendekatan fleksibel. Mengenalkan konsep dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan. Pembelajaran berbasis modul dalam pendidikan kesetaraan. Pendidikan keterampilan membaca dan berhitung melalui komunitas belajar. Diskusi kelompok kecil untuk meningkatkan pemahaman materi. Pendampingan belajar bagi peserta didik yang putus sekolah. Program literasi di Taman Bacaan Masyarakat. 2. Sifat pribadi dan karakter. Potensi. Menumbuhkan kemandirian dalam belajar. Meningkatkan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Memupuk sikap disiplin dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Menanamkan nilai kerja keras dan ketekunan. Mengembangkan motivasi belajar secara mandiri. Kegiatan. Pendampingan dan bimbingan belajar secara fleksibel. Pendidikan karakter dalam madrasah diniyah. Kegiatan mentoring untuk membangun motivasi belajar. Pelatihan soft skills seperti komunikasi dan manajemen waktu. Workshop pengembangan diri untuk membangun kepercayaan diri. 3. Potensi sosial dan kepemimpinan. Potensi. Melatih kerjasama dalam kelompok belajar. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan melalui organisasi komunitas. Mengembangkan empati terhadap sesama. Meningkatkan keterampilan komunikasi dalam kehidupan sosial. Menanamkan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Kegiatan. Belajar dalam kelompok kecil untuk meningkatkan interaksi sosial. Pelatihan kepemimpinan dalam komunitas pendidikan non-formal. Program pengabdian masyarakat bagi peserta didik. Kegiatan diskusi dan role-playing untuk meningkatkan komunikasi. Kerja sama dalam proyek komunitas untuk menanamkan kepedulian sosial. 4. Potensi teknologi dan keterampilan digital. Potensi. Mengenal penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Memanfaatkan perangkat digital untuk mendukung literasi. Memahami dasar-dasar keamanan digital. Mengembangkan keterampilan dalam penggunaan aplikasi edukatif. Menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Kegiatan. Pelatihan penggunaan komputer dan internet dalam pembelajaran. Workshop tentang keamanan digital dan etika online. Pemanfaatan e-learning untuk pendidikan kesetaraan. Pelatihan keterampilan multimedia dalam komunitas belajar. Pembuatan proyek berbasis teknologi oleh peserta didik. 5. Potensi kreativitas dan seni. Potensi. Menumbuhkan kreativitas dalam menciptakan karya. Mengembangkan bakat seni dan budaya lokal. Mengenalkan inovasi dalam berbagai bidang seni. Meningkatkan ekspresi diri melalui seni. Membantu peserta didik menyalurkan bakat seni mereka. Kegiatan. Pelatihan seni dan keterampilan dalam komunitas. Pementasan seni dalam acara komunitas belajar. Lomba kreativitas dan seni rupa untuk peserta didik. Pembuatan karya seni berbasis digital. Workshop desain dan produksi kreatif. Kesimpulan. Pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik, karakter, sosial, keterampilan digital, dan kreativitas melalui berbagai kegiatan yang lebih fleksibel dan berbasis komunitas. Dengan pendekatan ini, peserta didik dapat terus belajar dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Penggabungan potensi dan kegiatan dalam pendidikan informal, pendidikan dasar, Dikdas. Pendidikan informal adalah proses pembelajaran yang berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan ini tidak terikat oleh kurikulum formal, namun memiliki peran penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan anak secara holistik. 1. Potensi kognitif, intelektual, dan akademik. Potensi. Mengembangkan keterampilan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Memahami konsep dasar numerik melalui aktivitas rumah tangga. Belajar dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan.
menumbuhkan rasa ingin tahu dan eksplorasi, memperkuat daya ingat melalui kebiasaan membaca dan mendengar cerita. Kegiatan mendongeng sebelum tidur untuk meningkatkan daya imajinasi dan bahasa. Belajar menghitung melalui permainan atau aktivitas belanja. Membaca buku bersama keluarga untuk meningkatkan literasi. Eksplorasi lingkungan sekitar untuk mengenal alam dan sains dasar. Membantu pekerjaan rumah untuk memahami konsep keseimbangan dan tanggung jawab. 2. Sifat pribadi dan karakter. Potensi menumbuhkan kedisiplinan dalam rutinitas sehari-hari. Membentuk sikap tanggung jawab dalam tugas rumah. Mengembangkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Melatih kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan. Kegiatan membantu orang tua dalam tugas rumah tangga untuk membentuk rasa tanggung jawab. Berlatih kesabaran melalui permainan atau tugas sederhana. Menjalankan ibadah bersama untuk membentuk kedisiplinan dan nilai religius. Mengajarkan nilai sopan santun dalam interaksi sehari-hari. Memberikan pujian dan motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri. 3. Potensi sosial dan kepemimpinan. Potensi belajar berbagi dan bekerja sama dalam lingkungan keluarga. Mengembangkan keterampilan komunikasi dengan teman sebaya. Menumbuhkan rasa hormat kepada orang tua dan anggota masyarakat. Melatih kemampuan menyelesaikan konflik secara damai. Mengembangkan rasa kebersamaan dalam komunitas. Kegiatan bermain bersama teman untuk melatih kerja sama dan interaksi sosial. Menghadiri acara keluarga untuk memahami nilai kebersamaan. Mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Berpartisipasi dalam diskusi keluarga untuk meningkatkan komunikasi. Menolong teman atau tetangga yang membutuhkan untuk menumbuhkan empati. 4. Potensi teknologi dan keterampilan digital. Potensi mengenali fungsi dasar perangkat teknologi. Menggunakan internet secara bijak dan aman. Mengembangkan keterampilan dasar dalam menggunakan aplikasi digital. Belajar dari media digital yang mendidik. Memahami batasan dan etika dalam penggunaan media sosial. Kegiatan menggunakan aplikasi edukasi di tablet atau komputer. Mengenalkan aturan penggunaan internet yang sehat dan aman. Membantu anak membuat presentasi atau karya digital sederhana. Menonton video edukatif bersama keluarga. Diskusi tentang konten media sosial untuk meningkatkan literasi digital. 5. Potensi kreativitas dan seni. Potensi menyalurkan bakat seni dalam berbagai bentuk ekspresi. Mengembangkan imajinasi melalui permainan dan cerita. Belajar mengapresiasi seni dan budaya. Meningkatkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Menggunakan seni sebagai media komunikasi dan refleksi diri. Kegiatan menggambar dan mewarnai untuk melatih kreativitas. Membuat kerajinan tangan dari bahan bekas. Menyanyi atau bermain musik bersama keluarga. Mengikuti pertunjukan seni di lingkungan sekitar. Bercerita atau bermain peran untuk mengasah ekspresi kreatif. Kesimpulan, pendidikan informal memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dari kehidupan sehari-hari tanpa batasan ruang dan waktu. Melalui lingkungan keluarga dan masyarakat, anak dapat mengembangkan potensi akademik, karakter, sosial, keterampilan digital, dan kreativitas secara alami dan menyenangkan. Dengan dukungan dari orang tua dan komunitas, pendidikan informal menjadi bagian penting dalam pembentukan individu yang mandiri dan berwawasan luas. Penggabungan potensi dan kegiatan dalam pendidikan formal, jenjang SMP, EMS Paket B. Pendidikan formal pada jenjang sekolah menengah pertama SMP, Madrasah Sanawiyah, EMS dan Paket B bertujuan untuk mengembangkan potensi akademik, karakter, sosial, teknologi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka membangun kemandirian dan kesiapan menghadapi pendidikan lanjutan. 1. Potensi kognitif, intelektual, dan akademik. Potensi mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Memahami konsep akademik yang lebih kompleks.
Melatih pemecahan masalah melalui studi kasus. Mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung lebih lanjut. Menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran berbasis teknologi. Kegiatan. Pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus. Latihan soal analitis dalam berbagai mata pelajaran. Diskusi kelompok dan debat akademik. Eksperimen laboratorium dalam mata pelajaran sains. Penggunaan platform digital untuk pembelajaran daring. 2. Sifat pribadi dan karakter. Potensi. Meningkatkan kemandirian dalam mengelola waktu belajar. Menanamkan sikap tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Melatih kedisiplinan melalui tata tertib sekolah. Mengembangkan integritas dalam tindakan sehari-hari. Memupuk rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan akademik. Kegiatan. Penugasan individu dan latihan manajemen waktu. Penerapan aturan disiplin dalam lingkungan sekolah. Bimbingan konseling dan pembinaan karakter. Program mentoring oleh guru atau kakak kelas. Pemberian penghargaan atas kedisiplinan dan integritas. 3. Potensi sosial dan kepemimpinan. Potensi. Melatih keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks. Mengembangkan kerjasama tim dalam proyek akademik dan ekstrakurikuler. Menanamkan jiwa kepemimpinan dalam organisasi siswa. Meningkatkan kesadaran akan keberagaman budaya dan agama. Memahami tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Kegiatan. Diskusi dan presentasi di kelas. Proyek kelompok dalam berbagai mata pelajaran. Kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler kepemimpinan. Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan. Kegiatan sosial seperti bakti sosial dan gotong royong. 4. Potensi teknologi dan keterampilan digital. Potensi. Mengembangkan literasi digital dalam penggunaan perangkat teknologi. Memahami konsep keamanan digital dan etika penggunaan internet. Belajar dasar-dasar pemrograman dan pengolahan data. Menggunakan teknologi untuk mendukung kreativitas dan inovasi. Meningkatkan keterampilan dalam penggunaan aplikasi produktivitas. Kegiatan. Pelatihan dasar penggunaan komputer dan internet. Pembelajaran berbasis e-learning dan aplikasi digital. Pengenalan coding dan pemrograman sederhana. Pembuatan video edukatif dan presentasi digital. Workshop keamanan digital dan manajemen media sosial. 5. Potensi kreativitas dan seni. Potensi. Menumbuhkan kreativitas dalam berbagai bidang akademik. Mengembangkan bakat seni melalui berbagai media. Memahami seni dan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Meningkatkan inovasi dalam menciptakan karya. Menyalurkan ekspresi diri melalui seni dan keterampilan. Kegiatan. Mengikuti ekstrakurikuler seni seperti teater, musik, dan tari. Pembuatan karya seni dan desain grafis. Pementasan seni dalam acara sekolah dan kompetisi. Mengembangkan proyek seni berbasis digital. Workshop seni dan kreativitas dalam berbagai bidang. Kesimpulan. Pendidikan formal jenjang SMP, EMS, dan paket B memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi akademik, karakter, sosial, teknologi, dan kreativitas peserta didik. Melalui berbagai kegiatan yang terstruktur dan berbasis praktik, pendidikan ini membantu membentuk individu yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta menghadapi tantangan masa depan dengan kompetensi yang matang. Penggabungan potensi dan kegiatan dalam pendidikan formal, jenjang SDMI, paket A. Pendidikan formal pada jenjang sekolah dasar SD, Madrasah Ibtidaiyah, MI, dan paket A bertujuan untuk mengembangkan potensi akademik, karakter, sosial, teknologi, dan kreativitas peserta didik sejak usia dini. Dengan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, pendidikan ini membentuk dasar bagi proses pembelajaran selanjutnya. 1. Potensi kognitif, intelektual, dan akademik. Potensi. Mengembangkan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung, calistung. Meningkatkan keterampilan berpikir logis dan sistematis. Mengenal konsep dasar sains, matematika, dan bahasa.
menumbuhkan rasa ingin tahu dan eksplorasi terhadap lingkungan sekitar, memahami nilai-nilai dasar dalam kehidupan sosial dan budaya. Kegiatan pembelajaran interaktif melalui cerita, lagu, dan permainan edukatif. Latihan membaca dan menulis dengan metode fonetik. Eksperimen sederhana dalam mata pelajaran sains. Tugas proyek berbasis eksplorasi alam dan lingkungan. Pembelajaran berbasis cerita dan dongeng untuk meningkatkan pemahaman konsep. 2. Sifat pribadi dan karakter. Potensi. Mengenalkan disiplin dalam belajar dan menjalankan aturan sekolah. Mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap tugas sekolah dan rumah. Menanamkan nilai-nilai kejujuran, kerjasama, dan toleransi. Melatih kesabaran dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas. Meningkatkan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kegiatan pemberian tugas harian dan tanggung jawab di kelas. Latihan perilaku disiplin melalui jadwal harian. Kegiatan role-playing untuk menanamkan nilai-nilai moral. Pembinaan karakter melalui cerita dan dongeng inspiratif. Program apresiasi terhadap perilaku positif siswa. 3. Potensi sosial dan kepemimpinan. Potensi meningkatkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial. Mengembangkan sikap gotong royong dan kerja sama dalam kelompok. Menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap sesama. Memahami konsep keberagaman budaya dan agama. Menanamkan kesadaran terhadap peran dalam keluarga dan masyarakat. Kegiatan permainan kelompok untuk meningkatkan interaksi sosial. Kegiatan kerja bakti dan gotong royong di sekolah. Program berbagi dengan teman dan membantu yang membutuhkan. Kunjungan edukatif ke tempat bersejarah dan budaya. Kegiatan simulasi peran untuk memahami tanggung jawab sosial. 4. Potensi teknologi dan keterampilan digital. Potensi mengenalkan teknologi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Memahami dasar penggunaan perangkat digital secara aman. Mengenal konsep sederhana tentang internet dan informasi digital. Menggunakan teknologi untuk eksplorasi dan kreativitas. Mengembangkan keterampilan dalam penggunaan media digital edukatif. Kegiatan pengenalan komputer dan perangkat digital melalui aktivitas kelas. Pembelajaran menggunakan aplikasi edukasi interaktif. Latihan menulis dan menggambar menggunakan perangkat digital. Menonton video edukatif yang mendukung pembelajaran. Pengenalan dasar keamanan internet dan etika digital. 5. Potensi kreativitas dan seni. Potensi menumbuhkan kreativitas dalam berbagai aspek pembelajaran. Mengembangkan bakat seni dan imajinasi melalui berbagai media. Menghargai seni dan budaya sebagai bagian dari ekspresi diri. Mengenalkan inovasi dalam menyelesaikan masalah. Menggunakan seni sebagai media komunikasi dan refleksi diri. Kegiatan menggambar dan mewarnai untuk mengekspresikan kreativitas. Bernyanyi dan menari sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. Membuat kerajinan tangan dari bahan sederhana. Mengikuti pentas seni dan lomba kreatif di sekolah. Bercerita dan bermain peran untuk meningkatkan imajinasi. Kesimpulan. Pendidikan formal jenjang SD, MI, dan paket A memiliki peran penting dalam membentuk dasar akademik, karakter, sosial, teknologi, dan kreativitas peserta didik. Dengan metode pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis eksplorasi, pendidikan ini membantu anak-anak berkembang sesuai dengan potensi mereka dan mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Penggabungan potensi dan kegiatan dalam pendidikan formal, jenjang TK RAPAUD. Pendidikan formal pada jenjang taman kanak-kanak TK, Raudatul Atfal, RA, dan pendidikan anak usia dini, PAUD berfokus pada pengembangan potensi akademik dasar, karakter, sosial, teknologi, dan kreativitas melalui pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis eksplorasi. Tujuan utamanya adalah membangun kesiapan anak untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. 1. Potensi kognitif, intelektual, dan akademik. Potensi mengenali huruf, angka, warna, dan bentuk.
Mengembangkan kemampuan bahasa dasar melalui cerita dan lagu. Meningkatkan keterampilan berpikir melalui permainan edukatif. Melatih kemampuan konsentrasi dan daya ingat. Mengenal lingkungan sekitar dan konsep dasar sains. Kegiatan. Membaca cerita interaktif dan mendongeng. Belajar mengenali angka dan huruf melalui kartu bergambar. Bermain puzzle dan menyusun balok untuk melatih logika. Eksperimen sederhana seperti mencampur warna. Kegiatan eksplorasi alam seperti menanam tanaman kecil. 2. Sifat pribadi dan karakter. Potensi. Menumbuhkan disiplin melalui rutinitas harian. Melatih kemandirian dalam melakukan aktivitas sederhana. Mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap tugas kecil. Mengenalkan konsep berbagi dan tolong-menolong. Membangun kepercayaan diri dalam berinteraksi. Kegiatan. Menyiapkan dan merapikan alat belajar sendiri. Latihan antri dan berbagi dalam permainan kelompok. Menunjuk pemimpin kelas kecil untuk tugas harian. Mengenalkan konsep pertolongan pertama melalui simulasi. Mengapresiasi usaha anak melalui pujian dan stiker penghargaan. 3. Potensi sosial dan kepemimpinan. Potensi. Melatih interaksi sosial dengan teman sebaya. Mengenalkan konsep empati dan berbagi. Menumbuhkan sikap sopan santun dan menghormati orang lain. Mengembangkan kerjasama dalam kelompok. Memahami aturan dan norma sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan. Bermain peran dalam kegiatan simulasi profesi. Mengikuti permainan kelompok yang melatih kerjasama. Membiasakan salam, terima kasih, dan maaf dalam percakapan harian. Mengenalkan kebudayaan dan keberagaman melalui cerita. Kegiatan berbagi makanan atau mainan dengan teman. 4. Potensi teknologi dan keterampilan digital. Potensi. Mengenal perangkat digital secara aman. Belajar melalui media interaktif berbasis teknologi. Mengembangkan keterampilan motorik dengan permainan digital edukatif. Menanamkan kebiasaan positif dalam penggunaan teknologi. Mengenalkan dasar keamanan digital secara sederhana. Kegiatan. Menggunakan aplikasi edukatif berbasis game sederhana. Menonton video edukasi dengan bimbingan guru. Menggambar dan mewarnai menggunakan tablet digital. Menggunakan alat musik digital untuk mengenalkan nada. Latihan berbicara melalui rekaman suara untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. 5. Potensi kreativitas dan seni. Potensi. Menumbuhkan kreativitas dalam bermain dan belajar. Mengembangkan bakat seni melalui berbagai media. Mengenalkan ekspresi diri melalui seni dan musik. Melatih imajinasi dan inovasi dalam aktivitas kreatif. Menghargai karya seni dan budaya sejak dini. Kegiatan. Melukis dan mewarnai dengan berbagai teknik. Bernyanyi dan menari dalam kegiatan kelompok. Membuat prakarya sederhana dari bahan daur ulang. Bermain drama atau bercerita di depan kelas. Menggunakan alat musik sederhana untuk mengenalkan ritme. Kesimpulan. Pendidikan formal jenjang TK, TRA, dan PAUD berperan dalam membentuk dasar akademik, karakter, sosial, teknologi, dan kreativitas anak-anak dengan pendekatan yang menyenangkan dan berbasis eksplorasi. Dengan metode pembelajaran yang dirancang sesuai perkembangan anak, pendidikan ini memberikan fondasi yang kuat untuk kesiapan mereka dalam jenjang pendidikan selanjutnya. Penggabungan potensi dan kegiatan dalam pendidikan formal, daycare atau penitipan anak balita. Pendidikan formal dalam daycare atau penitipan anak balita berfokus pada pengembangan potensi dasar anak dalam aspek akademik, karakter, sosial, teknologi, dan kreativitas. Dengan pendekatan yang berbasis kasih sayang dan eksplorasi, daycare membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan menumbuhkan keterampilan dasar yang mendukung pertumbuhan mereka secara optimal. 1. Potensi kognitif, intelektual, dan akademik. Potensi. Mengenal suara, bentuk, warna, dan tekstur. Mengembangkan koordinasi mata dan tangan. Mengenal konsep dasar angka dan bahasa. Melatih daya ingat dan konsentrasi melalui permainan.
meningkatkan kemampuan komunikasi dasar. Kegiatan bermain dengan mainan edukatif berbentuk warna-warni, membaca buku cerita bergambar dengan ekspresi suara, bernyanyi lagu anak-anak untuk mengenalkan kosakata, permainan mencocokkan bentuk dan warna, kegiatan meraba berbagai tekstur untuk stimulasi sensorik. 2. Sifat pribadi dan karakter. Potensi menumbuhkan rasa aman dan percaya diri, mengembangkan kebiasaan disiplin sejak dini, melatih kesabaran dan empati terhadap teman, menanamkan kemandirian dalam aktivitas dasar, mengenalkan konsep aturan dan rutinitas harian. Kegiatan mengenalkan kebiasaan makan dan minum sendiri, latihan merapikan mainan setelah bermain, mengajarkan berbagi dengan teman melalui aktivitas kelompok, membantu anak menenangkan diri saat rewel atau menangis, menggunakan jadwal visual untuk mengenalkan rutinitas harian. 3. Potensi sosial dan kepemimpinan. Potensi mengenal interaksi sosial dengan teman sebaya, melatih kesopanan dasar dalam komunikasi, menumbuhkan rasa berbagi dan kerjasama, mengenalkan konsep berbicara dan mendengarkan secara bergantian, memahami peran dalam kelompok kecil. Kegiatan bermain bersama dalam kelompok kecil, mengajarkan kata-kata sopan seperti tolong, terima kasih, dan maaf. Permainan peran untuk membangun interaksi sosial. Kegiatan mendongeng interaktif bersama teman, melatih anak untuk antri dan sabar dalam berbagi mainan. 4. Potensi teknologi dan keterampilan digital. Potensi mengenalkan teknologi secara sederhana, melatih keterampilan sensorik dan motorik melalui media digital, memahami konsep suara, gambar, dan gerakan dalam media digital, mengenalkan batasan penggunaan teknologi bagi balita, menanamkan kebiasaan positif dalam penggunaan perangkat digital. Kegiatan menonton video edukatif dengan durasi singkat dan bimbingan, menggunakan aplikasi interaktif untuk stimulasi kognitif, bermain dengan mainan elektronik yang mendukung pembelajaran warna dan suara, menggunakan layar interaktif untuk menggambar digital, melatih koordinasi tangan dengan permainan berbasis sentuhan layar. 5. Potensi kreativitas dan seni. Potensi mengembangkan daya imajinasi melalui permainan kreatif, mengenalkan seni dan musik sejak dini, melatih eksplorasi warna, bentuk, dan tekstur, menumbuhkan rasa apresiasi terhadap suara dan ritme, menstimulasi kreativitas dalam kegiatan harian. Kegiatan melukis dengan tangan dan mencetak bentuk menggunakan spons, bermain alat musik sederhana seperti marakas atau tamborin, menari dengan iringan musik anak-anak, membuat kolase dari kertas warna-warni, mengenalkan suara hewan dan menirukan bunyi untuk membangun daya imajinasi. Kesimpulan, pendidikan di daycare atau penitipan anak balita berperan penting dalam mengembangkan potensi anak sejak dini melalui metode pembelajaran yang menyenangkan, eksploratif, dan berbasis sensorik. Dengan lingkungan yang aman dan mendukung, anak dapat belajar berbagai keterampilan dasar yang membangun fondasi perkembangan akademik, karakter, sosial, teknologi, dan kreativitas mereka untuk jenjang pendidikan selanjutnya.